Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dan rekan saya Risma. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang paradigma pembangunan. Pengertian paradigma pembangunan. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan, terutama kaitannya dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara harfiah atau etimologis, istilah mengandung arti model, pola, atau contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian berubah-ubah. Paradigma juga diartikan sebagai suatu gugusan sistem pemikiran. Istilah pembangunan menunjukkan adanya pertumbuhan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali dan dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang. Secara umum, paradigma pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka, acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara ideologi nasional. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Risma. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk Tuhan. Oke, selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi pembangunan. Gerakan reformasi biasanya dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi nasional. Dengan kata lain, gerakan reformasi di Indonesia harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan dan cita-cita ideologi. Hal ini dikarenakan tanpa ada suatu dasar nilai yang jelas, maka suatu gerakan reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme, serta pada akhirnya menuju kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, gerakan reformasi yang berlangsung di Indonesia harus merupakan gerakan reformasi yang berperspektif Pancasila, yaitu yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan. Yang keempat, semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan. Dan yang terakhir, visi dasar gerakan reformasi harus jelas. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.